dari lingkungan pertemananku tuh emang mereka dituntut gitu. Kayak Hmm. mereka sudah membahas kayak pernikahan terus dan kehidupan masa depannya tuh sama orang tua mereka gitu loh. Sedangkan aku kan kayak berprinsip ngapain kamu mikir nikah kalau misalkan belum siap gitu loh, belum siap secara finansial dan sebagainya gitu. Tapi mereka tetap berharap aku untuk menikah gitu, sedangkan aku belum punya pikiran untuk itu gitu loh. Kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramita Intan, ketemu lagi di Prime Talk. Hai sahabat Pramita ID, gimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi ya kita. Hari ini enaknya kita mau ngobrol tentang apa ya? Nah, kita mau sharing dan ngobrol nih sama seseorang yang dia juga usianya 23 tahun. Dan dia bekerja di bisa dibilang industri kreatif ya? Atau bisa apa tuh? dibilang industri kreatif. Industri kreatif ya? Dan profesinya sebagai social media specialist. Nah, sekarang tuh udah banyak banget istilah-istilah yang mungkin zaman saya itu kayak nggak ada istilah kayak gitu. Nah, mau tahu kan social media specialist itu seperti apa dan gimana ya ceritanya Mbak Dwi ini? Oke, kita sapa. Yuk. Hai Mbak Dwi. Halo Mbak Hai, Intan. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi sibuk apa? Sekarang lagi sibuk nge-freelance. Jadi ada 2 project yang aku pegang dan dua-duanya itu sosial media gitu Mbak. Oke. Kok bisa sosial media spesialis sih Mbak tuh awalnya gimana? Mungkin jurusannya tuh dulu apa dulu sih Mbak? Ini sebenarnya lucu sih karena aku tuh tertarik sosial media itu karena nonton series waktu itu. Oh, Ya, oke. Series apa Mbak? Emily in Paris gitu. Jadi Oke. aku suka sama karakternya Emily dan di Hmm. situ dia kerja di bidang agensi kreatif kan di Paris gitu. Kebetulan waktu itu ternyata jurusanku masuk nih gitu. Jadi aku kayaknya asik deh jadi Emily gitu sih Mbak. Ini tertarik karena Lily Collins sebenarnya. Oh, oke. Tapi jurusan Mbak Dwi apa nih? Ilmu komunikasi. Oh, oke. Ilmu komunikasi itu Mhm. kenapa terus jadi bisa tertarik dengan serial itu terus nyambung ke jurusan Mbak Dwi? Waktu itu karena aku masih mikirnya nggak terlalu jauh ya, jadi kayak pas aku lihat seriesnya, kok kayaknya menyenangkan ya jadi sosial media itu gitu kan, kayak kerja di industri kreatif tuh menyenangkan gitu loh, karena vibe dari seriesnya itu happy gitu kan. Terus kayaknya asik deh kalau aku masuk sosial media gitu, langsung memutuskan pas aku selesai nonton series Emily in Paris itu. Oke, tapi waktu itu masih kuliah atau udah selesai kuliah? Waktu nonton Emily in Paris itu? Masih kuliah Masih kuliah. masih kuliah semester berapa ya, 5 atau 6 gitu Mbak, gitu. Oke. Nah, setelah masih kuliah itu terus udah ada bayangan gitu, kalau nanti selesai kuliah aku mau jadi sosial media deh, gitu? Iya gitu langsung, aku mau jadi Emily waktu itu bukan jadi Oh. sosial media spesialisnya gitu kan. Kayak apa nih yang harus aku lakukan biar jadi kayak Emily gitu kan, ternyata ikut sosial media kayak, apa sih namanya, bootcamp, terus habis itu workshop kayak gitu-gitu, mulai dari situ sih Mbak, gitu. Oke. Waktu ikut, bootcamp itu apa yang didapat dari kegiatan itu, Mbak? Lebih ke insight, ternyata sosial media tuh nggak sesimpel itu Mbak. Yes, Iya, nggak betul. sesimpel itu, kayak, orang bikin konten FYP gitu kan, ternyata nggak Bener. sesimpel itu. Gitu, kita harus tahu, selain tren tuh, dari behavior orang-orang di setiap platform tuh pasti beda gitu kan, terus harus treatment-nya juga beda, planning-nya juga beda, keywords yang dipakai juga beda, kayak gitu Mbak. Jadi ternyata emang sosial media itu kompleks banget banget dan nggak cuman dari segi konten tapi dari segi apa ya, kayak value-nya juga gitu loh. Jadi nggak asal sembarangan bikin, kayak gitu. Iya. Kayaknya saya harus belajar deh sama Mbak Dwi. Oh boleh Mbak, abis ini ya? Oke. Abis ini saya berguru nih sama Mbak Dwi. Boleh.
Iya sih, saya juga ngerasain sih ternyata nggak gampang ya, gitu. Mhm. Kalau, Mbak Dwi sendiri jadi sosial media spesialis tuh, sepengalaman Mbak Dwi ini gitu, Mhm. setelah habis ikut apa namanya, workshop gitu Mhm ya atau mhm. bootcamp gitu, terus setelah itu, langsung, "Oh ya oke aku memutuskan untuk bekerja di sosial media," gitu atau gimana setelah itu, Mbak? Aku, setelah itu agak menyesal sedikit ya gitu. Kayak kenapa sih aku harus, nyari cita-cita by series gitu Mmm, loh, mhm. setelah ngelihat ternyata nggak sesimpel itu, nggak se-happy itu juga gitu kan. Karena harus ada target yang harus dicapai, terus habis itu harus ada evaluasi setiap kontennya itu gimana, terus, kalau misalkan ini nggak mencapai target, alasannya apa, itu kan harus dicari banget gitu, Mbak. Nah itu tuh yang bikin aku kayak, ya ampun aku menyesal deh kayaknya gitu sih karena, aku pikir kan di situ kayak nggak ada hitungan atau apa gitu, ternyata Mmm. kan ada kan di situ, harus Oh, ada oke. strategi bidding-nya gimana gitu, apalagi kalau iklan itu kan kita harus, kayak target segmented-nya, demografinya itu kan juga harus ada data yang valid gitu loh, Mhm. harus ada data yang clear gitu, Mbak. Itu sih, Mmm, oke oke sedikit oke. menyesal ya sebenarnya. Sedikit Gitu. menyesal. Mhm mhm. Berarti, selama bekerja di sosial media spesialis itu, oke berarti pekerjaannya tuh banyak ya berarti itu ya? Mhm, kompleks sih. Kompleks ya? Maksudnya kayak harus apa aja tuh, Mbak? Di Mmm, awalnya harus pertama sih riset riset mhm, dulu, riset keyword, riset trends, habis itu riset, apa sih, kayak influencer gitu juga, riset hashtag, itu sampai perlu. hashtag juga di-riset? Iya bener, riset hashtag, habis itu kita bikin plan sama brief, yang satu kontennya tuh ini segmennya tuh kemana gitu, konten ini segmennya kemana. Konten Mmm, ini segmennya kemana kayak gitu kan. Kan ada yang, ini tuh bisa jadi soft selling atau ini tuh cuman buat obrolan biasa aja atau ini yang ikut-ikutan FYP gitu. Itu tuh harus ada dalam satu strategi gitu kan. Terus habis itu setelah di-plan, di-brief, baru didesain. Karena kan biasanya kalau desain itu kan ada yang mengeksekusi sendiri gitu kan. Setelah di-publish kontennya harus ada evaluasi, "Ini kenapa ya viewersnya kok dikit? Ini mhm, kenapa, like-nya dikit, komennya dikit, kenapa engagement-nya turun?" Gitu. Terus, "Ini kenapa naik? Ada faktor apa?" Kayak gitu. Nanti bisa diulang ke next kontennya gitu, Mbak. mhm, berarti rumit juga ya? Maksudnya nggak Sangat rumit. bayangannya kalau mungkin orang yang nggak ngerti ilmunya gitu, mungkin kayak cuman, Mhm ya mhm. oke bikin terus posting tanpa kita nggak Iya. ngelihat apa, kalau istilah sekarang apa ya, algoritmanya Mhm, gitu ya. bener. Tadi Mbak Dwi juga cerita tentang ternyata ada targetnya gitu. Mhm mhm. Itu gimana Mbak? Maksudnya dengan pekerjaan Mbak Dwi yang harus mengerjakan maksudnya harus ketemu dengan target terus Mhm kayak gitu. mhm mhm. Gimana Mbak itu Mbak? Sejauh ini karena mungkin, dari segi pekerjaanku itu masih okelah kalau misalkan belum memenuhi target gitu, Mhm, alhamdulillahnya aku masih bekerja dengan orang-orang yang seperti itu gitu loh, Mbak. Jadi kayak, ternyata targetnya nggak nyampe berapa views nih, ternyata like-nya cuman segini gitu. Nggak apa-apa jadi bahan evaluasi aja biar kamu tambah belajar 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 lagi, kayak gitu sih. Itu yang bikin aku kayak, bersyukur banget bertemu dengan orang-orang yang seperti itu gitu, bukan mmm, kayak atasan yang, toxic mhm atau mhm. menuntut dan nge-push lebih-lebih lagi gitu kan. Jadi, aku masih belum menemukan gimana aku bisa melampaui target gitu belum, Mbak, aku harus banyak belajar gitu. Mmm, mhm. Tapi pernah nggak ngadepin kayak udah evaluasi nih, Mhm. terus, "Aduh kok masih belum" maksudnya, dengan target itu tuh ngerasa kayak, "Aduh berat juga ya ini," atau sempet kayak ngerasa kayak, "Aduh kayaknya ini aku nggak bisa deh," atau, "Ini harus Mmm, aku ngapain nih?" Gitu. mhm mhm mhm. Aku pernah sih ngerasa kayak, kok kemampuanku di situ-situ aja gitu, Mmm, kayak mhm. stuck di situ aja, kayak jalan di tempat gitu, nggak pernah, kemampuanku tuh kayak nggak pernah naik gitu kan. Itu pernah sih, jadi kayak ngerasa down, kayak pengen ngilang aja gitu, aku nggak mau ngerjain apa-apa dulu lah, aku butuh, waktu untuk break, butuh waktu tenang untuk nggak mikirin apa-apa dulu, baru bisa,
next bisa ngejar lagi gitu sih. Aku biasanya kayak gitu Mbak, kalau misalkan lagi stuck banget tuh kayak gitu. Mhm. Itu biasanya untuk pengalaman Mbak Dwi sendiri, yang waktu itu ngerasa kayak stuck banget itu misalnya kayak bikin sosial media yang kayak gimana? Bikin konten yang kayak gimana yang, "Duh kok berat ya, kok ini nggak achieve ya," misalnya gitu? Itu bukan ke kontennya sih Mbak, lebih kayak aku ternyata punya banyak pekerjaan gitu. Dan aku tuh belum bisa menata waktu yang baik gitu, karena kan Oh. aku megangnya nggak cuma satu project ya Mbak, jadi kayak, aduh ini yang mana dulu yang aku harus kerjain gitu, mana yang prioritas, mana yang, ini masih dipending dulu nggak apa-apa gitu kan. Sedangkan dari 2 project itu tuh kayak, "Ayo cepetan cepetan cepetan," kayak gitu kan. Jadi aku tuh kayak bingung, aku diem kan di situ, terus ada beberapa hal yang kayak di luar kendali, misalkan kayak device-nya tuh lagi rusak atau, device-nya tuh lagi nggak bisa dipakai gitu kan. Sulit gitu kayak ngejelasin, aduh gimana ya, kayak gitu kan. Jadi aku lebih milih diem dulu gitu loh. Sedangkan ternyata, diemnya aku itu salah gitu, harusnya bisa mengkomunikasikan itu ke orang kalau, aku belum bisa menata dan memanajemen pekerjaanku, projekku dulu gitu. Terus dan aku nggak bisa mengkomunikasikan kalau misalkan device-ku tuh lagi nggak bisa dipakai waktu itu. Jadi aku merasa kayak, Oh. aduh ini, kalau misalkan aku nggak bisa merapikan pekerjaanku, ya aku bakal terus stuck dengan kemampuanku yang kayak kemarin, kayak gitu kan. Terus akhirnya, jalan keluarnya adalah sedikit-sedikit membicarakan hal tersebut ke salah satu orang gitu, "Ini harus gimana ya?" Kayak gitu kan. Terus, alhamdulillahnya dikasih bantuan gitu, kayak, "Kamu harus, device-mu ini harus dibenerin dulu," gitu kan. Karena emang itu kan yang penting ya, itu kayak sebuah senjata gitu kalau, sosial media itu kan harus ada device gitu. Istilahnya kalau misalkan kalau mau perang harus ada pedangnya, kayak gitu kan. Jadi dibenerin aja dulu, terus habis itu, bilang, "Yang bisa aku kerjain yang ini dulu, terus, aku harus bisa ngerjain ini tapi mungkin nanti," gitu. Jadi lebih ke komunikasi sih Mbak, aku tuh apa namanya, sulit mengkomunikasikan hal itu, gitu. Terus gimana Mbak, waktu Mbak Dwi itu kayak tersadar, "Oh kayaknya aku salah deh kalau aku harus diem kayak gini, kayak aku harus, mengkomunikasikan." Aku coba itu tiba-tiba kenapa bisa, terus kayaknya aku harus cari cara, gak bisa nih kalau aku stuck kayak gini, aku harus perlu mengkomunikasikan gitu. Itu setelah disadarkan, ditegur gitu sih. Kayak Oke. ditegur, "Kamu jangan kayak gitu loh, diem itu nggak menyelesaikan masalah," gitu loh. "Kamu harus ngomong, kalau misalkan butuh bantuan tuh ngomong, jangan diem aja," kayak gitu. Karena kalau misalkan diem aja tuh, itu akan, menambah masalah lagi gitu di kemudian hari gitu. Nggak apa-apa kalau misalkan nggak mampu gitu, asal mengkomunikasikan itu dan dicari jalan keluarnya. Yang penting untuk berkomunikasi gitu, Mbak. Jadi kayak istilahnya aku jurusan komunikasi tapi sulit berkomunikasi gitu loh. Ini gimana nih? Gitu. Nah itu kenapa tuh kira-kira? Itu karena apa ya? Kenapa ya, Mbak, ya? Kayak kenapa ya saya sulit berkomunikasi itu, karena mungkin, dari dulu tuh kayak lebih ke kalau misalkan ada masalah atau ada apa namanya, sesuatu tuh ya udah aku kerjain aja dulu gitu, nggak usah minta tolong orang lain kayak gitu. Ternyata itu tuh nggak bisa dibawa di dunia kerja tuh nggak bisa, kayak gitu. Apalagi yang melibatkan orang banyak, kayak gitu. Oh jadi maksudnya selama, Mhm. misalnya pas kuliah atau sebelum Mhm mhm. bekerja, Mbak Dwi itu lebih senang, ya udah mengerjakan sendiri gitu. Bener bener bener, individualis gitu sih. Mhm. Tapi setelah bekerja justru malah ini ya Mbak, maksudnya kayak membuka ini ya, pikiran juga kalau, oh ya Bener ternyata kalau bener misalnya bener kerja bener. itu harus ada komunikasi juga, karena kalau nggak ada Mhm. komunikasi teman-temannya juga jadi nggak tahu gitu kan. Iya Sedangkan bener. bekerja itu tim gitu. Bener bener banget, bener bener bener. Berarti, kalau Mbak Dwi sendiri tuh kalau menyelesaikan masalah gimana sih Mbak? Kalau punya Heeh. masalah pribadi gitu, Oh, pribadi. menyelesaikan masalah gimana? Itu Mbak, diem Mbak aku tuh. Jadi kayak
Aku diem, mikir harus gimana nih, mana dulu yang harus aku selesaiin atau aku bengong aja gitu kan. Kebanyakan sih emang aku bengong sampai masalah itu tuh nanti aku lupain gitu. Ya jadi kayak itu tuh sebenarnya aku sangat sadar kalau itu nggak menyelesaikan gitu sih, Mbak. Terus, kalau masalah tuh kadang aku lebih susah untuk ngomong ke orang lain kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya sekarang udah mulai bisa terbuka gitu kan, karena ya aku menyadari ternyata ngobrol sama orang itu cukup membantu gitu. Oke. Untuk pekerjaan sosial media ini tuh ini kita flashback lagi ya, ya. Iya. Kayak respon orang tua gimana, Mbak? Maksudnya terkait dengan pekerjaan Mbak Dwi gitu, jadi sosial media gitu. Orang tua mungkin menjelaskan dengan orang tua pekerjaan sosial media itu seperti ini gitu. Respon orang tua gimana? Respon Maksudnya orang support gitu atau apa ya ini ya? Pekerjaan apa ya gitu? Mereka support tapi agak bingung ya, karena kan, di lingkungan keluargaku, karena mungkin terpaut usia yang beda zaman juga, jadi mereka taunya kan kalau pekerjaan tuh ya PNS kayak gitu kan. Iya. Iya PNS, pedagang dan sebagainya gitu. Terus aku menjelaskan kalau sekarang tuh jualan nggak cuman, mulut gitu loh, nggak harus pakai mulut, nggak kayak, nggak harus lewat sales gitu loh. Ini tuh sales tapi di sosmed gitu, sales tapi di Instagram, sales tapi di Facebook. Aku menjelaskannya sesimpel itu gitu loh, biar mereka juga paham. Tapi sejauh ini mereka support sih, karena ngerti kan, sosial media tuh peluangnya gede banget dan, pekerjaan yang lagi hype banget sekarang gitu. Meskipun juga persaingannya lumayan ya, Mbak, ya gitu, tapi mereka support untuk sosial media ini gitu sih. Sampai sekarang, Mbak, ya. Kalau bicara tentang di dunia pekerjaan gitu ya, Mbak. Kan banyak juga nih pekerjaan-pekerjaan yang mungkin Mbak Dwi sendiri punya banyak temen yang mungkin pekerjaannya beda-beda gitu kan. Bener. Terus sering sharing nggak sih teman-teman itu tentang, aduh ternyata kalau di usia segini tuh berat ya gitu. Maksudnya tekanan pekerjaan dengan di usia yang 20-an itu kan usia transisi ya, usia transisi dari yang dia tuh remaja, terus dia harus jadi harus transisi ke dewasa, terus dia juga diharuskan untuk lebih mandiri, entah itu secara finansial, entah itu secara pekerjaan gitu ya. Atau mungkin udah ada yang ditanyain kapan nih nikah, gitu. Udah gitu nggak ditanyain gitu nggak? Oh, iya, tapi lebih ke keluarga sih, kalau orang tua nggak menuntut itu. Nah, Kayak gitu. jadi menurut Mbak Dwi gimana sih Mbak, ketika usia Mbak Dwi ini gitu untuk menghadapi ya tuntutan yang ada gitu, misalnya kayak ya itu tadi tuntutan pekerjaan, terus udah diharuskan mandiri, udah diharuskan ya pasti orang tua juga punya harapan gitu kan terhadap anaknya. Bener. Gimana Mbak? Sebenarnya orang tua itu tidak menuntut tapi mereka pasti berharap kan, gitu. Jadi kayak kalau ke pekerjaan mereka itu lebih berharap suatu hari tuh namanya orang tua, dengan pemikiran yang zamannya tuh beda gitu kan, Mbak. Jadi kayak mikir, yang penting, kamu kelihatan sukses aja biar jadi panutan adikmu, kayak gitu. Atau punya kehidupan yang baik secara finansial biar nanti tuh nggak diremehin orang, pokoknya kayak gitu intinya. Cuman kan, aku agak sedikit berbeda pandangan terkait itu gitu loh. Aku nggak mikir untuk bisa hidup yang kayak sukses, karena sukses kan, dalam artian kalau orang tua itu kan pasti, punya rumah atau punya mobil atau punya harta atau punya tanah gitu kan. Sedangkan aku pengen hidup yang simpel aja gitu kan. Aku di usia sekarang tuh kalau dari teman-temanku, mungkin dari beberapa mereka itu udah, memikirkan untuk masa depan kayak, aku nikahnya maunya sama orang yang kayak gini, nanti aku, suamiku kerjanya ini, terus habis itu aku kerjanya ini, terus
aku nanti mau punya anak 2 atau punya anak 3 gitu kan. Mereka udah memikirkan itu dan memikirkan, gimana mempersiapkan finansial untuk ke sana gitu kan. Sedangkan aku, punya mimpi yang beda gitu, Mbak. Jadi ya Mhm. mimpiku tuh adalah nonton konser sebenarnya. Jadi aku mempersiapkan finansial Mhm. untuk nonton konser gitu Mhm. kan, mempersiapkan finansial untuk, mengejar idolaku gitu. Aku nggak ada pemikiran untuk menikah, Mhm. terus Mhm. nggak ada pemikiran untuk punya anak berapa, Mhm. terus nggak ada pemikiran untuk, nanti di masa depan aku bakal jadi ibu rumah tangga atau berkarir gitu. Mhm. Aku Mhm. mikirnya aku harus, mempersiapkan finansial untuk nonton konser kayak gitu. Dan, konsernya ini tuh bukan konser yang apa ya, konsernya tuh, ini aku kasih tau aja nggak apa ya, Mbak, ya? Mhm. Jadi, Konser apa? konser K-pop Oh, sebenarnya oke. gitu. Sedangkan itu kan nggak murah ya. Mhm. Jadi aku punya cita-cita untuk mengikuti world tour mereka gitu loh. Jadi kayak di setiap negara kan mereka Mhm. pasti ada konser tuh. Jadi aku pengen, mengikuti mereka tuh juga Mhm. di konsernya di setiap negara gitu. Dan itu kan biayanya kalau misalkan dihitung-hitung bisa untuk nabung nikah, nabung KPR, atau nabung untuk biaya, pendidikan Mhm. anak gitu Mhm. kan, atau honeymoon kayak gitu, Mhm. Mbak. Jadi ya, sedikit tidak dewasa ya sebenarnya, cuman aku menganggap kalau misalkan, dewasa itu bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, gitu. Mhm. Oke. BTW K-popers juga ya? Iya, Apa, Mbak, idolnya? aku suka Treasure. Oh, iya iya iya. Iya. Nggak tahu namanya. Masih grupnya, berumur 3 tahun sih. Jadi emang Mmm. Mhm. masih masih dibilang rookie juga, masih baru. Mhm. Mhm. Apa sih yang membuat pikiran Mbak Dwi itu berbeda dengan yang lainnya? Ataukah karena, eee, lingkup Mbak Dwi itu nggak ada yang, apa ya, nggak begitu menuntut gitu, atau mungkin Mbak Mmm, Dwi melihat teman-teman Mbak Dwi lingkungannya mungkin bisa jadi udah dituntut ini itu gitu, mhm atau mhm gimana sih, mhm. Mbak? Kalau aku ngelihat emang, karena, teman-temanku itu dari lingkungan pertemananku tuh emang mereka dituntut gitu. Mmm. Kayak mereka Mhm. sudah membahas, kayak pernikahan, Mhm. terus dan kehidupan masa depannya tuh sama orang tua mereka gitu loh. Sedangkan aku kan kayak, berprinsip, ngapain kamu mikir nikah kalau misalkan belum siap gitu loh, belum siap secara finansial dan sebagainya Mhm. gitu. Mhm. Tapi mereka tetap berharap aku untuk menikah gitu, sedangkan aku belum pernah belum punya pikiran untuk itu gitu loh, kayak mikir nyari cowoknya aja gimana tuh aku Mhm. belum mikir, Mbak, gitu Mhm. sih. Mhm. Jadi lebih ke karena aku, apa ya, karena aku dari dulu juga suka K-pop dan merasa cukup dengan K-pop, jadi aku ini pengen mewujudkan cita-citaku itu, Mbak. Gitu sih. Iya iya iya. Tapi keren sih, Mhm. paling nggak maksudnya gini loh, ada yang mau dicapai gitu, maksudnya Mhm kita mhm kepengen sesuatu itu mhm. gitu, Mhm. "Aku mau kerja keras ah, buat dapetin itu," gitu. Mhm mhm. Meskipun tetap bertanggung jawab ya, maksudnya dengan pekerjaan, cuman kan, Mhm, bener. apa ya, menyeimbangkan ya mungkin secara dengan pekerjaan Mbak Dwi yang ada banyak target, apa namanya, target juga Mhm, gitu. bener. Terus kayak anak zaman sekarang kan kayak kayak misalnya, "Ah, aku mau ini dulu lah, buat healing dulu lah," misalnya gitu, atau aku mau Mhm cari kebahagiaan yang lain gitu mhm, misalnya. mhm, Karena iya. kemarin-kemarin itu juga bahas tentang K-popers juga, katanya banyak, yang seusia Mbak Mhm Dwi gitu, itu tuh ya work hard juga gitu, mhm. target kerjanya juga ampun-ampunan, tapi mencari kebahagiaannya dengan itu, maksudnya menjadi Mmm, K-popers iya, gitu, bener nonton bener. konser gitu. Jadi hampir mirip gitu ceritanya sama Mbak Mhm Dwi. mhm. Aku juga kayak jadi punya tujuan hidup tuh karena jadi K-popers itu sih, Mbak, gitu sih. Kayak, "Oh iya berarti aku harus kerja keras biar aku bisa mewujudkan mimpiku bertemu idolaku," kayak gitu sih. Oke oke, ini salah satu impian dari Mbak Iya, Dwi. bener bener. Dan itu adalah impian. Oke, mmm, dari cerita Mbak Dwi tadi, dengan lingkup pertemanan yang
berbagai macam ya, maksudnya Mhm. mereka juga punya ceritanya masing-masing. Pernah nggak sih di titik yang Mbak Dwi itu ngerasa insecure gitu melihat, teman-teman yang mungkin udah step-nya udah maju dulu, udah lebih maju, Mmm, mhm atau mhm. mungkin kok kayak aku ngerasa gini aja gitu, pernah nggak ada perasaan kayak gitu? Kalau untuk sekarang enggak, tapi kalau misalkan Mmm, waktu dulu masih kuliah gitu, mhm mhm, karena kan ngelihat yang udah lulus duluan, yang udah mmm, skripsi mhm, duluan gitu kan pasti kayak terpacu untuk, "Oh, aku juga mau ikut lulus," gitu, "aku juga harus bisa," gitu kan. Cuman untuk setelah bekerja ini kayak sadar kalau kayaknya proses orang tuh beda-beda ya. Setelah mmm, aku mhm, melihat aku yang tidak bisa berkomunikasi kayak gitu tuh ternyata, struggle orang tuh beda-beda gitu, nanti juga bakal ke tujuannya kok kalau misalkan kita tuh fokus ke diri sendiri gitu, nggak usah ngelihat orang lain yang udah duluan atau mmm, mhm, ngelihat orang lain yang lebih sukses atau gimana gitu. Karena kan kita punya definisi, sukses itu gimana, tanggung jawab itu gimana, sama jalannya tuh pasti udah, mhm, eee, punya jalan sendirilah gitu, kita bisa susun sendiri, kayak gitu sih. mhm. Dengan Mbak Dwi bisa bilang gitu tuh berarti Mbak Dwi punya pemahaman, lain gitu kan Mhm mhm. terkait karena ada beberapa orang mungkin merasa kayak melihat orang lain terus jadi, "Aduh jadi kok di sini?" Tapi maksudnya kenapa bisa terlatih punya pemikiran itu gitu Mbak Dwi? Eee, Nggak semua loh mhm orang mhm. bisa bisa apa namanya, ya semua orang jalan orang tuh kan Mhm beda-beda mhm. gitu. Aku mungkin masih di sini tapi nanti ada waktunya gitu. Mmm, Kenapa bisa punya pemikiran kayak gitu? karena kayak ternyata capek juga ya, kayak Mmm, memenuhi ekspektasi orang atau kayak mengejar yang orang punya, itu tuh aku merasa kayak capek gitu, malah nggak kekejar juga gitu. Gimana kalau misalkan kita bikin target sendiri, kita susun dulu jalannya mhm sendiri mhm. gitu. Kayak gitu sih, Mbak, aku lebih ke kayak, ya udahlah fokus ke diri sendiri dulu aja gitu. Mhm mhm mhm. Setuju sih, Mbak, mhm. Maksudnya jadi sebenarnya fokus kita tuh ya sama diri kita sendiri karena Mhm kita mhm. nggak usah sibuk-sibuk melihat orang lain ya, Iya gitu. bener. Nah mungkin Mbak Dwi punya pesan-pesan nih sama sahabat Pramita ID yang di usianya Mhm masih, tergolong muda banget gitu mhm. kan, 23 tahun dan perjalanannya kan masih panjang juga gitu Mhm. kan, gitu. Buat sahabat Pramita ID apa nih ketika ada di fase yang banyak tuntutan gitu atau misalnya tekanan pekerjaan, nah ya di krisis kehidupan inilah quarter life crisis ini apa, Mbak? Nggak ada yang terlambat sebenarnya, cuman emang jalan orang itu beda-beda gitu. Ada yang mungkin jalannya lurus kayak jalan tol atau mungkin ada jalannya tuh yang, dia tuh jalannya jelek gitu, banyak bebatuan tapi di sekelilingnya tuh ada taman yang bagus yang bisa kita nikmatin dulu, kayak gitu. Jadi dinikmati aja setiap perjalanannya, gitu sih. Oke, keren banget Mbak Dwi. Oke, thank you Mbak Dwi sharing-nya, semoga bisa bermanfaat untuk sahabat Pramita ID. Dan untuk Mbak Dwi terima kasih, Oke. terus kejar mimpinya untuk jadi K-popers. Oke. Akan saya kejar. Oke Mbak, thank you Oke. ya. Oke sahabat Pramita ID, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.